Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JNB Service. Ya, kali ini saya akan tidak akan membuat video tentang servis, tetapi kali ini saya ingin membuat video tentang cara menggunakan multimeter. Ya, ini khususnya multimeter analog ya. Video ini dikhususkan untuk para pemula. Kalau yang udah master mungkin ya, itu mungkin udah nggak perlu lagi nonton video saya. Jadi silakan diabaikan. Tapi tidak ada salahnya kalau master service TV juga subscribe di channel saya. Oke. Ya, untuk para pemula ya. Aduh, kok goyang kameranya. Untuk para pemula, di sini saya akan membuatkan video tentang penggunaan multimeter analog. Ya. Ini untuk para pemula seperti saya. Nah, di sini langsung saja ya kita ke pembahasannya. Di sini kok di sini? Bukan di sini ya. Pada multimeter ini itu dapat digunakan untuk yaitu mengecek tegangan, mengecek komponen, beberapa komponen, tidak semua komponen elektronik tapi beberapa, dan juga untuk pengecekan tegangan tadi tegangan AC dan DC ya. Ya, di sini ada beberapa selektor ya. Di sini untuk tegangan AC itu knopnya harus diarahkan ke sini untuk tegangan AC. Ya, ini mulai dari 10 volt, 50 volt, 250 volt sampai 1000 volt ya. Ini untuk tegangan AC, itu tegangan listrik ya. Dan untuk tegangan DC ini ada di sebelah sini. Ini ada tulisannya DC volt. Nah, ini mulai dari 0,1 volt DC, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 dan 1000 volt ya. Nah, di sebelah sini itu ada lagi DC miliampere ya. Untuk mengukur daya tegangan DC itu miliampere. Berapa dayanya? Nah, di sini ini sangat kecil ya. Dan ini juga jarang digunakan ya untuk di service TV. Nah, di sini untuk yang di sini ini ada yaitu untuk pengecekan komponen ya. Ini posisi off tadi di sini ya. Ini sudah saya pindah ke sini. Ini kali 10K itu untuk pengecekan lebih nilainya komponen khususnya resistor itu lebih dari 10 kilo ya. Jadi ini hambatannya besar pengukurannya. 1 kilo itu di atas 1 kilo, ini di atas 10 kilo, ini di atas 1 kilo. Dan yang ini di atas 100 ohm, ini di atas 10 ohm, yang ini di atas 1 ohm sampai di bawah 1 ohm. Di bawah 1 ohm berapa? Enggak ada ya. Bawah 1 ohm ya 0, berapa gitu ya. Oke, langsung saja di sini untuk di tampilannya di jarum ampernya ya, jarum ininya, nggak tahu jarum apa, pokoknya jarum analognya inilah. Nah, di sini untuk pengecekan tegangan setelah kita pindah di AC volt di sini ya, misalnya berapa? 50 volt misalnya ya, kita pindah di 50 volt. Ya, seperti ini ya, 50 volt. Nah, itu kita lihatnya di mana? Kita lihatnya di sini ya. Nah, di sini ini 50 volt AC dan yang ini 250 volt AC ya. Ingat-ingat ya, 250 volt AC. Di sini 10 volt AC ya. Oke, nah ini untuk yang bawah ini untuk tadi ini ya, untuk 10 volt AC, tapi dia di tegangan dB. dB itu seperti
apa ya, desibel ya, desibel. Saya juga belum begitu paham, tapi ini jarang dipakai ya. Nah ini untuk dB, ini pengukuran dB nya atau gain ya, termasuk itu gain sinyal AC ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini untuk yang HFE, ini untuk pengecekan transistor ya, HFE ini ya saya nggak pernah berpatokan di sini ya. Kalau di ampere itu mungkin patokannya apa di sini, mungkin dia masih hidup. Kalau yang penting nggak nyampe 0 gitu kalau saya. Ya ini untuk HFE. Dan untuk apa ini? Nah ini untuk miliampere yang tadi ya, yang bawah ini untuk miliampere ini. Itu yang ini. Dan yang nah ini AC 10 volt pengecekan tadi ya, udah tahu 250, 50. Nah untuk yang 10 volt ini bukan di AC nya, ini di DC ya. Nah ini DC 10 volt, terus DC 50 volt, DC 250 volt ya. AC dan DC itu monitornya yang sama ini sama ini. Kalau ini beda ya. Dan yang atas sekali ini untuk pengukuran komponen ya. Nah di sini ada 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1 kilo, 2 kilo dan sampai seterusnya. Oke, kira-kira sudah paham ya sampai di sini. Ini kenapa kok saya copot kacanya? Karena kacanya itu udah buram ya. Jadi nanti kalau saya bikin video itu tulisannya mungkin kurang jelas ya. Nah ini makanya saya lepas untuk kacanya. Nah, itu dia. Dan oke, langsung saja kita untuk pengecekan apa ya, pengecekan komponen dulu ya. Nah untuk komponen saya pertama mau ngecek ini. Oh bukan ini IC. Nah ini di sini beberapa komponen ini ada yang tidak bisa dicek dengan multimeter seperti ini ya. Harus menggunakan alat khusus, contohnya ESR meter seperti contohnya ini. Tapi saya belum review untuk ESR meter ini ya. Nanti untuk video berikutnya saya akan review untuk ESR meter ya, ini rakitan sendiri ya, seperti ini. Nah ini boxnya bekas di bekas, tak gesek-gesek, jadi tak lem ini guys. Oke. Nah besok aja materi yang ini. Sekarang kita fokus di multimeter dulu. Untuk pengecekan komponen di sini saya ada dioda. Nah, dioda. Kalau dioda itu pengukurannya gimana? Ya seperti ini. Ini yang karena kalau dioda itu fisiknya seperti ini ya. Nah ini ada katoda namanya, yang hitam arah sini katoda. Kalau yang garis putih itu anoda ya. Nah itu mungkin teman-teman harus belajar lagi untuk mengetahui anoda dan katodanya ini. Oke. Nah di sini saya akan langsung mempraktekkan cara mengecek dioda itu masih bagus apa enggak. Oke, di sini kita pilih di selektor kali berapa ya? Kali 1. Oke, kali 1 aja, kali 1K. Nah, di sini kita langsung tempelkan di ini katoda hitam, anoda merah. Nah, ini sebelumnya kita kalibrasi dulu. Tempelkan. Nah, itu kita kalibrasi di 0 kan ya. 0 putar sampai 0. Ya, cukup. Itu udah 0. Kita langsung seperti ini. Ini katoda hitam, anoda merah. Dia harus naik tapi nggak pol ya, harus ada resistansinya. Dia harus naik tapi nggak pol. Nah seperti itu, naiknya segitu ya kira-kira. Itu berarti kondisi masih bagus. Kalau dia sudah rusak di sini pol sampai 0, itu berarti dia sudah bocor atau rusak. Kemudian kita balik, merah di sini, yang hitam di sini. Nah ini harus nggak ada kenaikan dari jarum multimeter ini ya, harus nggak naik sama sekali ya. Nah ini ciri-ciri dioda bagus. Tapi di beberapa tipe dioda juga ada yang naik dikit. Nah itu untuk dioda Zener biasanya dia mau naik dikit
Kalau untuk dioda biasa seperti ini dia nggak naik. Oke, itu untuk dioda. Ini adalah dioda 6 ampere ya. Oke, dioda sudah ya, kita taruh di sini. Dioda sudah. Lalu kita mengecek ini apa ini? Mengecek ini transistor horizontal ya, dengan tipe MD13 1803 DHI. Ini untuk TV Digitek biasanya ya, bawaan Digitek. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Seperti ini. Kalau dioda ini berbeda dengan dioda ini transistor horizontal ya. Jangan salah, maaf tadi saya salah. Ini transistor horizontal. Untuk transistor horizontal itu Anda jangan kaget kalau saya bilang short gini dia rusak, tapi belum tentu. Nah, begini caranya. Kita cek dulu di sini. Di sini basis dan emitor. Nah, itu dia nyambung pol ya. Itu wajar kalau dioda horizontal, transistor horizontal. Nah, tapi kalau kita taruh di sini, kita taruh di sini merahnya. Nah, itu dia ada restannya ya. Seperti itu. Nah, ini di sini dia ada restan. Kalau ke sini dia pol, itu enggak masalah. Ke sini dia ada restan. Seperti ini ya. Dan ke sini juga yang ini hitam di sini dia ada restan juga. Itu berarti transistor horizontal ini bagus ya. Nah, tapi kalau kita balik seperti ini, nah itu dia naik jarumnya. Nah, ini juga berarti dia bagus juga. Nanti jangan salah ya teman-teman. Nah, ini kondisi bagus. Ini untuk transistor horizontal. Ya, memang butuh pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang ini ya, supaya kita nggak salah prediksi. Untuk yang pemula ya khususnya, seperti saya dulu mungkin taunya gini kok rusak, nggak taunya beli lagi ya kayak gini, ternyata memang kayak gini. Nah, itu pengalaman kayak. Oke, seperti ini untuk transistor horizontal. Ada lagi untuk ini transistor regulator TV ya, untuk TV Cina, khususnya ini Cina. Oke, di sini dengan seri Toshiba C5587 ya. Nah, ini langsung saja kita coba cek apakah masih bagus atau tidak. Nah, ini tipe NPN ya. NPN itu berarti kita basisnya di N negatif ya. Lalu ini ke sini, nah itu harus ada restan ya, jangan sampai pol. Kalau pol berarti dia udah short atau konslet atau sudah mati ya. Nah, ke sini juga dia segitu nilainya ya. Oke, itu berarti kondisi transistor horizontal itu masih bagus ya. Ini untuk transistor regulator TV Cina. Nah, di sini juga ada di sini A940, ini tipe PNP ya. Kalau PNP ya teman-teman harus cari di manalah referensi, di Google atau di mana browsing-browsing bedanya PNP sama NPN, itu harus tahu ya. Ini yang tipe PNP dengan kode A940 ya, ini tipe PNP. Jadi pengecekan untuk transistor PNP itu seperti ini ya. Probe merah ini kita di sini ya, di basis. Probe hitamnya kita taruh di kolektor, dia harus naik, ada restan ya, seperti itu. Itu berarti tandanya bagus. Dan ini kita taruh lagi di emitor, harus naik juga. Nah, seperti itu berarti bagus. Tapi kalau kita balik lagi seperti ini, kita cek seperti ini, dia naik, berarti itu sudah short atau rusak atau bocor ya. Seperti ini, dia naik berarti rusak. Di sini juga dia naik berarti dia rusak. Dia harus satu arah aja. Jangan sampai keterbalikan probe ini dia naik semua, itu berarti sudah rusak. Oke, ini untuk transistor PNP. Nah, di sini resistor. Ini ada resistor ya, resistor 8,2 kilo. Nah, ini sampean harus tahu kode warna dari resistor ya. 8,2 kilo ohm. Satuan dari resistor itu ohm ya. Ini langsung saja kita cek. Nah, kita lihatnya di yang paling atas ya. Baik, kita cek seperti ini. Nah, itu hampir di tengah angka 5 ya, di sini bisa dilihat.
yaitu di tengah angka 5 dan 10. Berarti ya ini kan nilainya 8,2 ya, ini termasuk kita bisa bilangnya ini bagus. 8,2 kilo ya di situ satuannya. Oke, ini untuk resistor. Nah, silakan sampean menghafal lagi kode warnanya bagi yang belum hafal. Oke, dan ini ada lagi satu resistor, ini nilainya berapa, nilainya merah 2K2, merah itu 2, merah lagi 2, merah lagi 2. Nah, itu berarti 2, 2, 2. Nah, 2 di akhir itu kalau yang 3 gelang itu untuk apa ya? Apa namanya kok lupa saya. Untuk nolnya ya, jumlah nolnya ada berapa? Nah, itu ini di gelang yang terakhir. Kalau ini angka 2 berarti nolnya 2. Berarti 2200, yaitu 2,2 kilo ya, atau 2200 ohm. Ya, untuk pengecekannya juga seperti ini, sama saja. Nah, ini. Nah, itu dia tepat di angka 2 ya. Oke. Itu dia 2,2 kilo ohm. Resistor. Jadi tentunya sudah paham ya. Nah, ini ada lagi, ini bukan transistor ya, jangan salah. Ini adalah dioda, tapi double, dioda 2 dijadikan satu dalam satu pack seperti ini. Ini 2 dioda ya isinya. Nah, di sini ada katoda, anoda gabung sama katoda, terus di sini anoda. Cara mengeceknya gimana? Cara mengeceknya seperti ini. Ini sudah ada simbolnya ya untuk dioda ini. Itu ada simbol di panah itu ya. Nah, itu simbol dari dioda. Cara mengeceknya seperti ini. Kita cek di katoda, anoda naik. Nah, di sini juga katoda, anoda naik juga. Tapi kalau kita balik probnya seperti ini, dia harus nggak naik ya. Nah, nggak naik. Kesini juga dia nggak naik. Itu berarti kondisi bagus. Nah, ini bukan transistor, ini sebuah dioda ya, jangan salah. Nah, di sini ada 3 lagi. Nah, ini kenapa kok enggak dari tadi ngeceknya? Nah, ini untuk 3 komponen ini tidak bisa dicek dengan multimeter analog ya. Tidak bisa. Ini harus pakai yang namanya ESR meter. Nah, yang 2 ini ya pakai ESR meter. Kalau yang satu ini belum ada, kayaknya alatnya belum ada untuk ngecek ini ya. Yang pasti kalau rusak ya, kita kalau udah paham di TV ya paham lah kerusakan ini seperti apa gitu ya. Nah, ini namanya IC vertikal, IC untuk membuka layar. Ini tepatnya di TV ya, di TV. Oke, ini tidak bisa dicek dengan multimeter analog, ini tidak bisa. Ini juga elko tidak bisa dicek dengan multimeter analog ya, harus dipahami. Nah, ini nggak bisa. Ini juga, ini bisa sebenarnya, cuman nilainya kita nggak tahu berapa nilainya. Kalau kita gini, nah kalau saya ya biasanya gini, nah dia kalau naik berarti itu udah short, udah putus. Jadi harus tidak ada resistansi sama sekali ya di sini. Nah, ini kalau kapasitor ini tidak ada resistansi. Oh ya bisa, tapi nilainya kita nggak tahu. Ini juga bisa. Jangan sampai short ya, walaupun naik jangan sampai dia short ke 0. Nah, seperti itu dia akan turun perlahan. Tapi kita tidak tahu nilainya. Itu ya, bisa dicek tapi tidak tahu nilainya. Udah kering apa belum ya, itu kita nggak tahu kalau pakai analog, multimeter analog maksud saya ya. Itu tadi ya untuk multimeter ini, untuk pengecekan komponen. Ya cukup segini ya video saya yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Nah, ini khususnya untuk pemula seperti saya ini, jangan malu-malu untuk belajar, jangan ragu, jangan takut.
Dan untuk harga sendiri ini udah lama ini teman-teman. Harga multimeter ini kalau di tempat saya ini 120.000 yang merek ini Winner YX360 ya, TRN. Itu ini udah saya pakai sekitar 3 tahun ya. Nah, untuk kacanya ini sebenarnya ya ada, cuman udah buram teman-teman. Jadi nanti kalau saya pakai kacanya itu kita nggak bisa lihat angka-angka di situ ya. Jadi nggak begitu kelihatan yang jelas. Nah ini merek Winner ini udah agak lumayan ya. Jarumnya halus. Nah, jarumnya halus itu maksud saya seperti apa? Seperti ini. Nah dia naiknya itu halus ya. Kalau yang murahan itu langsung serut gitu, langsung teng gitu ya, itu tidak enak untuk pengecekannya. Yang enak seperti ini, jarumnya halus. Oke, ini ya untuk multimeter saya ini ya saya pakai ya, saya udah ganti-ganti beberapa merek, cuman 4 tahun ke bawah terakhir ini saya pakai merek ini Winner. Yang kemarin ada satu itu rusak gara-gara salah ini ya. Ya namanya kita manusia ya pasti punya kelemahan dan kelebihan ya. Nah ini saya salah taruh propnya di sini saya untuk mengukur tegangan AC ya, jadi ini rusak gitu ya, rusak, dan saya ganti lagi. Ini udah 3 tahun, hampir 3 tahun lah ya. Ini merek ini bagus juga. Helles itu bagus, Mazda, sama ada lagi apa ya, Winner, Helles, Mazda, pokoknya banyak mereknya. Silakan sampean pilih sendiri selera Anda sendiri. Untuk harga ya ini tadi segitu. Nah, ini multimeter untuk saya. Ya jangan lupa ya like, comment, dan subscribe agar saya jadi semangat bikin video untuk kita belajar bersama. Jangan malu untuk belajar dan juga jangan ragu, jangan takut. Nah ini usaha kita sampingan, bisa dibilang sampingan, bisa dibilang usaha yang utama ya untuk servis ini, karena ya cukup menjanjikan lah. Oke, itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.